وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sebelum saya mulai kajian, saya mau tanya kabar antum. Gimana antum? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Nikmatan, karena ada dua nikmat. Maghbun fihi makathir minan nas. Banyak manusia yang lalai dengan dua nikmat ini. As-sihah wal farag. Nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah membawakan satu cerita yang beliau nukil dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala hidup 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Sezaman dengan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullahu jami'an. Sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Beliau menceritakan ada dua orang bersaudara. Kembar, dua kepalanya, satu badannya. Berapa kepalanya? Dua. Berapa badannya? Satu. Kalau yang satu makan, yang satu enggak selera ya enggak makan. Kalau yang satu pengen mandi, yang satu enggak pengen mandi. Yang enggak pengen mandi sabar. Menuruti kemauan saudaranya yang pengen mandi. Subhanallah. Ketika buang hajat. Mengeluarkan aroma yang tentu tidak sedap. Saudaranya yang satu sabar. Ketika tidur, yang satu belum bisa tidur. Akhirnya dia sabar. Yang tertidur sabar menghadapi saudara yang belum bisa tidur. Yang belum bisa tidur pun sabar supaya enggak mengganggu saudaranya. Kadang berkelahi, adu omong, perdebatan pun terjadi.
2 kepala, 1 tubuh. Kadang diem-dieman. Anda bisa bayangkan. Kepalanya 2, badannya 1. Cemberut-cemberutan, gimana rasanya? Allah takdirkan yang 1 sakit. Yang 1 sakit berbaring, yang sehat sabar, dia ikut berbaring. La ilaha illallah. Sampai pada akhirnya dipanggillah dokter, berobat. Namun berujung dengan kematian. Saudaranya yang 1 wafat. Saya mau tanya, apa yang harus dilakukan? Kepala 2, badannya 1. Yang 1 kepalanya mati, yang 1 masih hidup. Apa yang harus dilakukan? Mereka lapor para ulama. Mereka melapor dengan para dokter. Tolong Pak Dokter, kita minta fatwa di sini. Bagaimana ini? Para dokter ketika itu dengan ilmu kedokteran yang mereka miliki saat itu, mereka berfatwa, ini kalau dibelah, saudaranya akan mati. Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Enggak boleh mendatangkan bahaya, sengaja maupun tidak sengaja enggak boleh. Fatwa para ulama, mandikan kepala yang 1. Bungkus dengan kain kafan. Bagaimana? Dikubur? Apakah saudaranya mau bersabar? Ya sudah, kubur saya. Saya sabar dengan saudara saya, dia mati, sudah saya mati. Apa seperti itu? Tidak. Dikafankan kepala yang 1. Dan tentunya jamaah, sehari, seminggu, sebulan, tentu akan mengeluarkan aroma busuk. Dan itu sangat mengganggu bagi saudaranya. Tapi dia sabar. Kan yang meninggal saudaranya, dia sabar. Sampai pada akhirnya dia pun sakit. Sakit disebabkan karena aroma busuk yang menyengat dari tubuh saudaranya. Di akhir kisah, saudaranya pun meninggal. Dua-duanya meninggal. Sabar menghadapi gangguan yang muncul dari saudaranya. Namun yang ingin saya ambil pelajaran di sini jamaah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Silahkan lihat bumi, kata Allah. Di atas muka bumi ini terdapat tanda-tanda yang besar akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, kata Allah, perhatikan kepada diri-diri kalian. Afala tubsirun. Tidakkah kalian menyaksikan diri-diri kalian? Lihat kepala kalian 1. Lihat mata kalian normal, lihat kuping Anda bisa mendengar, lisan Anda bisa bicara, tangan Anda bisa bergerak, kaki Anda bisa melangkah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbika tukadziban. Maka dengan nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan? Kesehatan itu enggak ada nilainya jemaah. Rukuklah Anda, sujudlah Anda, manakala Anda mendapatkan kenikmatan. 2 buah bola mata, 1 buah lisan, plus perhiasannya, 2 buah bibir. Alam naj'al lahu 'ainain
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Bukankah aku telah kasih kalian dua bola mata, lisan? Kalian dengan mata itu bisa nonton, oh ini adik saya, ini kakak saya, ini ayah saya, itu ibu saya. Dengan matamu, walisan, dan lidahmu, kau bisa mengungkapkan isi hatimu. Dan aku tidak tinggalkan, kata Allah, aku berikan dua perhiasan, bibir yang indah. Pernah enggak kita bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, kau berikan aku dua buah bola mata. Alhamdulillah kau berikan aku lisan. Alhamdulillah kau berikan aku pendengaran. Alhamdulillah sehat wal afiat. Kan itu jamaah, puji Allah. Ketika Anda mendapatkan diri Anda berada di atas nikmat, berada di atas kebaikan, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, Ustadz kita Harith mungkin baru ke Jawa ya. Saya cuma mampir aja. Kebetulan ketemu, kemudian diajak ke masjid yang mubarak ini insyaallah ta'ala. Untuk mengangkat tema tentang rahmat Allah. Islam adalah rahmat. Dan Islam adalah agama pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya. Dan Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum sampai Allah menegakkan hujah atasnya, sampai Allah menasehati hamba-hambanya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sekali-kali aku tidak akan pernah mengadab satu kaum sampai aku utus Rasul di tengah-tengah mereka. Zalim Allah? Tidak, dia tidak zalim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat. Itu tanda kasih sayangku kepada alam semesta. Jika Anda mempelajari sunnah-sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah Anda akan menjadi seorang penyayang. Karena beliau adalah rahmat. Bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, dia utus Nabi Rahmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mencela Al-Quran Al-Karim, menghinakan Al-Quran Al-Karim, Allah langsung mengadabnya? Tidak. Allah memberikan nasihat kepada mereka. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Allah kisahkan di dalam surat Al-Furqan. Orang-orang yang ingkar kepada kami, orang-orang yang ingkar kepada kitab kami, orang-orang yang ingkar kepada nabi kami. Mereka mensifatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibawa oleh beliau berupa kitab Al-Quran Al-Karim. In hadza illa ifkun iftarahu alaihi wa'anahu alaihi qaumun akharun. Ini adalah kedustaan atas nama Allah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan pendusta. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, yang kemudian dibantu sama teman-temannya. Yang kemudian mereka mengatakan wa qalu asatirul awwalin. Ini dongeng. Yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dongeng, cerita penghantar tidur, iktatabaha, yang dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis sama teman-temannya, bukratan wa asila. Kalau pagi dibacakan, kalau sore dibacakan kembali. Allah marah tidak? Allah marah tidak? Nabi dicela, Quran dihinakan. Siapa yang menghinakan? Siapa yang mencela? Kafir. Saya mau tanya, kafir apa non-muslim? Kalau belum hafal surat Al-Bayyinah, wajar. Kalau dia belum bisa mengatakan kafir, wajar. Kalau sudah hafal surat Al-Bayyinah, baru insya Allah pasti akan mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jelas nasnya. Orang-orang kafir, mereka mengucapkan Quran dongeng. Orang-orang kafir mengatakan ifkun iftara 'ala Allah. Mereka katakan ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah murka tidak? Allah marah tidak? Tidak. Kenapa Allah enggak marah? Kenapa Allah tidak murka? Karena Allah belum menasihati mereka. Ini mohon diperhatikan. Anda punya masalah dengan teman Anda, jangan langsung disikapi. Nasihati. Tapi dia pemabuk, Ustaz. Ingatkan. Tapi dia penjahat, Ustaz. Dia tetap saudaramu. Kau ingin kebinasaan untuknya atau kebahagiaan untuknya? Jika ingin kebahagiaan untuk saudaramu, nasihati, ingatkan, sabar. Allah Subhanahu wa taala dicela. Quran dihinakan. Nabi dikatakan kadzab, dusta. Ketika Al-Quran dihinakan, dikatakan dongeng, Allah turunkan ayat. Qul anzala alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakan kepada mereka ya Muhammad, Qul anzalahu alladhi, yang menurunkan Quran adalah Allah, ya'lamu, dia maha tahu. Sirra fis samawati wal ard, dia maha tahu yang tersembunyi, yang ada di atas langit, dia nyumpet, dia tersembunyi, ketahuan sama Allah. Atau tersembunyi, samar-samar, enggak jelas, disembunyikan di dalam bumi, ketahuan sama Allah. Ya'lamu sirra. Allah itu maha tahu segala macam bentuk hal-hal yang sifatnya rahasia. Allah maha tahu. Setelah ayat itu apa? Innahu kana ghafurar rahima. Sungguh Allah maha pengampun dan dia maha penyayang. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dengan makna perhatikanlah ayat tersebut. Mereka menghinakan Quran, menuduh Quran. Tapi perhatikan kalimat dari Allah. Allah menasihati mereka, hati-hati kalau bicara. Kalian mensifatkan Quran dengan dongeng. Kalian mensifatkan Quran dengan cerita-cerita buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalau bicara. Karena sungguh kalian punya Tuhan. Tuhan kalian Allah. Dia maha mengetahui segala sesuatu yang tersimpan. Segala sesuatu yang sifatnya rahasia. Apakah itu di atas langit. Apakah itu di muka bumi. Hati-hati kalau bicara. Innahu kana ghafuran rahima. Tapi bersamaan dengan itu, kalian itu memiliki Tuhan yang sifatnya ghafur. Ayo minta ampun. Paham tafsirnya? Kenapa Allah katakan innahu kana ghafuran rahima? Sesungguhnya Allah maha ghafur. Ayo minta ampun. Nasihat dari Allah. Rahima, kalau kalian istighfar, meskipun awalnya kalian adalah orang yang paling kafir. Rahima, aku tetap sayang sama engkau. Allahu Akbar. Itulah sifat Allah. Rahman, rahmatnya luas.
Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dan Allah akan memasukkan hidayah ke dalam hati hamba-hambanya. Kalau hamba itu mau kembali. Sekafir apapun. Fir'aun sekalipun. Kalau dia bertobat ketika itu. Allah tetap mau memberikan ampunan. Dan Allah tetap memberikan kecintaannya untuknya. Jadi Islam rahmah. Bukan azab. Dalam surat Al-Alaq masih gangguan-gangguan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang sholat, ketika sedang sujud, diletakkan jerohan unta. Isi perut unta yang sudah dikubur, digali kembali. Kemudian dibawa ke Ka'bah. Mereka kaum musyrikin mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, diletakkanlah kotoran tersebut di pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pernah mendapatkan ujian seperti itu? Kan belum. Lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka manusia, ada yang ngaji Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Muncul pukulan-pukulan yang didapati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dipukuli. Baca Quran, dipukuli. Antum sudah? Belum sampai taraf seperti itu kan? Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum baca Quran, dipukuli. Besok baca Quran lagi, enggak takut dipukuli. Kita enggak mau baca Quran kecuali harus dipukuli baru baca Quran. Males. Ketika rusuh di Jakarta, tahu kabarnya kan? Berapa hari nggak ada WA? Hah? Di Jakarta tuh nggak ada WA 2 hari. Di Jawa nggak ada WA 2 hari. Sinyal dimatikan sama Menteri Kominfo, dimatikan. Apa yang kita rasakan ketika itu? Gelisah. Iya nggak? Waduh, centang 1 ini. Belum diterima ini. Waduh, gimana ya? Gelisah sekali. Ya Allah, ini kapan sinyalnya ya Allah datang ini? Ya Allah, ya Allah. Sehari enggak baca WA, 2 hari enggak baca WA, hatinya gelisah. Sebulan enggak baca Quran, oh tenang-tenang saja bah. Ada apa dengan kita sebetulnya? Ini penyakit ya Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu. Bahkan gangguan yang sangat berat diantaranya. Ketika sedang sholat, beliau langsung dicekek dari belakang. Beliau tidak membatalkannya. Beliau melanjutkan. Karena dicekek oleh beberapa orang. Akan tapi di sana ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ataqtuluna rajulan qala rabbi Allah. Hai manusia, hai kaum musyrikin, apakah kalian mau membunuh seorang manusia yang dia mengucapkan Tuhanku adalah Allah? Malu kaum musyrikin. Betul juga kata Abu Bakar. Dia kan cuma nyembah Allah, kenapa kita mau bunuh dia? Malu mereka lepas. Gangguan demi gangguan. Allah kisahkan di dalam Al-Quran kisah seperti ini. Afara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa
Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang dia salat? Yanha abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang kafir? Abu Jahal, Amr bin Hisham melarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shalla, ketika beliau salat. Ara'aita alladhi in kana 'ala al-huda aw amara bit taqwa. Bagaimana pendapatmu orang yang dilarang salat itu ternyata adalah orang yang betul-betul mendapatkan hidayah, memerintahkan manusia kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu orang yang melarang Muhammad tersebut sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendusta dan berpaling dari peringatan kami? Maksudnya Abu Jahal. Allah langsung mengadab Abu Jahal? Menimpakan azab kepada Abu Jahal? Atau nasihat? Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Hamba bermaksiat, hamba menyelisih sunnah, hamba menyelisih syariat, enggak langsung turun iqab, tapi ada prosesnya. Dan Allah ajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana cara meluruskan kebaikan. Bagaimana cara Allah meluruskan Abu Jahal? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, jangan seperti itu hai Abu Jahal. Jangan seperti itu hai Amr ibn Hisham. Jangan kau berlaku seperti itu kepada nabiku, kepada rasulku, jangan. La in lam yantahi, kalau dia tuh enggak menghentikan aksinya, lanasfa'an bin nasiyah. Hati-hati kau Abu Jahal. Nasihat plus peringatan. Apa peringatan dari Allah? Lanasfa'an bin nasiyah. Aku akan copot, aku akan tarik ubun-ubunmu. Allah yang langsung membunuh Abu Jahal. Ngeri sekali. Cuman sebelumnya apa? Nasihat. Itu namanya apa? Rahmat dari Allah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Aku akan cabut ubun-ubun kepalamu, ubun-ubun sang pendosa. Kadhibatin khati'ah, pendosa, pendusta, khati'ah. Lagi lalim, banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Falyad'una, dia panggil teman-temanmu, kata Allah. Sanad'u zabaniyah, aku akan panggil malaikatku zabaniyah. Untuk engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalla, jangan. La tuti'hu, jangan kau ikuti kemauan Abu Jahal, jangan. Teruskan dakwahmu, lanjutkan dakwahmu, jangan dengarkan ocehan mereka. Terus apa yang harus dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Wasjud, perbaiki hubunganmu dengan diriku. Apa? Wasjud, perbanyak sujud. Anda punya masalah? Pasti punya masalah. Apa solusi Islam? Wasjud waqtarib. Anda sujud, dekatkan diri Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra', belajar. Belajar. Baca, belajar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat apa? La tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikuti para pendosa, kau sujud saja, dekatkan dirimu kepadaku. Apa maksudnya? Di awal ayat kita diperintahkan untuk belajar, di akhir ayat kita diperintahkan untuk beramal. Ilmu kalian harus kalian amalkan, itu maksudnya.
Jangan cuma bisa ta'lim saja. Ta'lim paling depan, Masya Allah, luar biasa. Semangat. Tapi masih pelit. Ayo sedekah, cari duit. Yang paling jelek, kasih. Teman yang melakukan kesalahan, dendam. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan yuk belajar, yuk beramal. Anda baca surat Al-Buruj, silahkan. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dalam surat Al-Buruj, singkatnya mereka membantai kaum muslimin. Raja Tuba', raja Yaman, kaum musyrikin pada zamannya. Mereka mendapati orang-orang Yaman, muslimun, berpegang teguh dengan kitab Allah. Orang-orang muslim dipaksa untuk mengikuti gaya ibadah mereka, syirik. Tapi mereka enggak mau, istiqomah jamaah. Tangguh di atas sunnah, kokoh dan tegar di atas sunnah. Kalau Allah matikan antum, sementara antum berada di atas sunnah, antum berada di atas iman, antum akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah. Sampai kematian menjemputnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian dia mati, meninggal di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, meninggal. Tatanazzal alaihimul malaikatu. Malaikat dari satu langit, langit yang kedua, itu turun secara tatanazzal, turun bergelombang, membawa kain kafan untuk membalut kafan buat ruhnya. Jadi yang dikafani bukan hanya jasad, tapi ruh pun diberikan kafan oleh mereka para malaikat rahmah. Ketika ruh berpisah daripada jasadnya, para malaikat menyambut kehadiran arwah yang thayyibah. Dia katakan, alla takhafu wa la tahzanu. Hai arwah yang baru saja keluar daripada rohnya, alla takhafu. Jangan takut kau menghadapi barzakh. Jangan takut menghadapi mungkar wa nakir. Wala tahzanu, istrimu, anakmu, hartamu, jangan kau sedih berpisah dengan mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan engkau harusnya gembira. Setelah kau berpisah dengan kematian atau berpisah dengan dunia, masuk kepada alam yang baru, harusnya kau berbahagia karena engkau akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anak dan istrimu, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Kami para malaikat, kami akan menjaga keluargamu, kami akan menjaga anak-anak dan istrimu. Ihfazillaha yahfazka. Jaga batasan-batasan Allah, kelak Allah akan menjaga antum. Kata Ibnu Utsaimin, harta antum dijaga, istri antum dijaga, anak-anak antum dijaga meskipun antum sudah meninggal. Apa sebabnya? Kesalihan seorang ayah, kesalihan seorang ibu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Dalam surat Al-Kahfi. Adapun
tembok ini, hai Musa alaihissalam, ini milik 2 anak yatim yang tinggal di kota ini. Di bawah pondasi pagar yang aku robohkan tersebut terdapat emas dan perak. Ini milik mereka. Ketika sudah waktunya tiba, mereka masuk usia balik. Sekarang usia balik, aku rubuhkan, aku keluarkan hartanya untuk mereka berdua, anak yatim tersebut. Kenapa perbendaharaan ini Allah simpan? Wa kana abuhuma salihah. Karena ayahnya, karena ibunya dulu ketika tinggal di dunia, mereka adalah 2 orang yang saleh. Anda di atas sunnah, istri Anda di atas sunnah, Anda mati di atasnya. Jangan khawatirkan anak-anak Anda, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kami akan menjaga anak-anakmu. Kami penolong-penolong kalian di dunia dan juga di akhirah. Raja Tuba' ingin membunuh warga Yaman. Warga Yaman mendapatkan 2 pilihan. 1, ceburkan diri-diri kalian ke dalam api. Kedua, kalau kalian tidak menceburkan diri-diri kalian ke dalam api, terpaksa kami yang akan mendorong tubuh-tubuh kalian supaya kalian masuk ke dalam parit besar yang berisikan api. 2 pilihan saja. Karena mereka enggak mau mengikuti raja yang syirik. Akhirnya mereka dengan sabar jamaah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi mereka Isa alaihissalam. Mereka masuk. Mereka berpegang teguh dengan Injil kitab Allah pada zamannya. Mereka masuk ke dalam api daripada ikut kepada kekafiran. Terakhir ketika seorang ibu dengan anaknya yang sedang menyusui. Sang ibu, iba ngelihat anaknya. Bagaimana nasibmu nak kalau terbakar? Saya enggak tega. Maka anak tersebut melepaskan susuan yang dia sedang menyusu dengan mulutnya. Dia katakan, isbiri ya ummi fa innaki 'alal haqqi. Bayi yang belum bisa bicara, tapi Allah takdirkan bayi tersebut berbicara. Dia katakan, Bu, sabar ya, sungguh ibu itu berada di atas kebenaran. Akhirnya ibu tersebut pun takjub. Masya Allah, bisa bicara. Akhirnya ibu tersebut masuk ke dalam api, istiqomah. Mereka mati. Dan dicantumkan di dalam Al-Quran kisah tersebut. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik yang telah fatanu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, harraqu. Sesungguhnya mereka kaum musyrikin yang telah membakar kaum muslimin, kaum muslimah. Thumma lam yatubu. Setelah membakar kaum muslimin dan kaum muslimah, kemudian mereka enggak tobat. Apa ancaman dari Allah? Falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Aku masukkan kalian ke dalam jahannam. Aku bakar kalian dengan api yang sangat panas. Tahu tafsirnya? Qala Al-Hasan Ibnu Yasar Al-Basri Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri, beliau menafsirkan ayat tersebut. Unzuru ila karamillah wajudihi. Hai kaum muslimin, perhatikanlah kasih sayang Allah kepada hambanya. Hai kaum muslimin, perhatikanlah kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Hum yaqtuluna awliya'ahu wa hum yad'una ila tauba wa rahmah. Baru saja orang-orang kafir itu membantai kaum muslimin. Baru saja mereka membakar hidup-hidup kaum muslimin, kaum muslimah dibakar hidup-hidup, tapi Allah tidak langsung mengadabnya. Justru Allah ngajak apa?
ngajak bertobat. Apa dalilnya? Tsumma lam yatubu. Baru setelah itu falam adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kalau kalian enggak tobat, menghentikan aksi kalian, aku akan bakar kalian di dalam jahanam. Aku akan berikan api yang sangat panas untuk kalian. Lihat ya agama kita, Masya Allah, agama yang sangat indah jamaah. Agama yang mengajarkan kasih sayang. Agama yang mengajarkan pemaafan, bukan dendam. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam mengucapkan sesuatu yang tidak enak kita dengar. Melakukan tingkah, pola yang tidak sedap untuk kita rasakan. Maafkan. Doakan sebagai penutup. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengutus Tufail ibnu Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, temannya Abu Hurairah dari suku Daus, dakwah ke Yaman. Didakwahin nentang, senangnya judi dan pelacuran plus khomer. Itu orang-orang Yaman ketika itu. Tufail bin Amr datang kepada Nabi SAW, capek Nabi udah dakwah, udah dinasehatin sekian banyak. Inna dausa asatillah wa abad. Ya Rasulullah, orang kampung yang ada di suku Daus tersebut sudah saya dakwahin, sudah saya nasehatin berbulan-bulan, mau setahun, tetap saja nolak dakwah. Bahkan dia mencela, dia memaki, dia bermaksiat kepada Allah, pelacuran, khamr, judi. Ud'ullaha ta'ala alaihim. Udah deh, doain aja Nabi lah. Biar beres rata sudahlah. Nabi SAW serius beliau menghadap kiblat. Abu Hurairah saksi. Abu Hurairah saksi melihat Nabi SAW balik badan ngadep kiblat. Sebelum dipinta apa? Ya Rasulullah, doain aja sudahlah. Udah nggak bisa dinasehatin, sudah doakan saja sudahlah. Beres masalahnya. Beliau langsung menghadap kiblat. Kemudian doa. Apa kata Abu Hurairah? Halakad Daus. Halakad Daus. Suku Daus hancur sudah. Babak belur sudah. Binasa sudah. Apa kata Nabi? Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah untuk mereka para pelacur. Ya Allah, berikan hidayah buat mereka para pemabuk. Ya Allah, berikan hidayah buat mereka para penjudi. Berikan hidayahmu untuk mereka. 3 kali beliau berdoa. Setelah itu datangkan ke sini ya Allah. Demikian jamaah. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, tidak selalu keburukan dibalas dengan keburukan. Kita sudah belajar sunnah. Keburukan balaslah dengan doa. Keburukan balaslah dengan kemuliaan. Kehinaan balas dengan penghormatan. Itu yang diajarkan oleh syekh kita, diajarkan sama ustadz-ustadz kita. Karena itu terapkanlah. Sebagaimana kandungan dalam surat Al-Alaq. Iqra di akhir. Wasjud waqtarib. Belajar, baca, amalkan. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.